Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sini kita akan lanjutkan materi kita di video yang kedua ini, di mana di video yang pertama kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana membuat profil perusahaan, mengentri data akun, sampai kepada mengentri neraca saldo awal. Pada video ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat kode pajak, melinkan akun, membuat data customer beserta dengan saldo piutang, membuat data supplier beserta dengan saldo hutang dagang, dan juga nanti kita sampai kepada membuat daftar persediaan beserta dengan saldo persediaan. Jadi pastikan teman-teman masih mengingat file di mana penyimpanan filenya waktu mengikuti video yang pertama ya. Jadi di sini kita mulai ya. Buka aplikasi Mayopnya. Ini ya. Kalau Ibu ada di dashboard, langsung aja nih double klik. Kalau teman-teman mungkin belum dibuat seperti ini ya. Nah, jadi di sini kan kalau kemarin di video pertama itu kita pilih create. Di video pertama itu kita pilih create karena kita baru memulai ya. Kita pilih create. Ini kita sudah melanjutkan pekerjaan yang sudah kita ketik sebelumnya atau yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi kalau kita melanjutkan, kalau tadi memulai kita klik create, karena kita melanjutkan maka kita klik open. Ya, di sini kita klik open. Oke. Ya. Baru pastikan teman-teman masih mengingat nama file yang kemarin teman-teman buat ya, dan disimpan di mana. Kalau Ibu kemarin nyimpannya di local disk E. Ini ya, di local disk E dengan nama file PT Sejahtera Terbaru untuk video. Nah, teman-teman apa kemarin nama filenya? Ingat ya. Baru kita klik nama file ini. Kita klik nama file yang sesuai dengan teman-teman simpan ya. Oke, kita klik nama filenya, baru kita klik open. Ya, ini abaikan saja. Ya, ini nggak usah bingung ini passwordnya, nggak usah ya. Ini langsung klik OK. Oke, ini kita klik no. Oke. Nah, jadi di sini sudah terbuka modul Mayopnya. Jadi di sini untuk memastikan apakah kita nggak salah buka, ya bisa saja di komputer kita itu sudah kita simpan beberapa file dengan perusahaan yang sama, mungkin coba-coba gitu ya, baru kita simpan gitu. Nah, ini kita mau memastikan, kita harus ingat udah sampai di mana kemarin kita kerjakan. Kalau kita kerjakan di video pertama itu kan sampai membuat neraca saldo. Jadi kalau sampai neraca saldo bisa kita lihat dari setup. Ya, setup balance ya. Balance account opening balance ya. Balance account opening balance ya. Jadi lihat di sini. Ini sudah terisi ya, sudah terisi. Baru sudah terisi. Nah, ini sudah terisi. Tandanya dia sudah 0, tandanya sudah balance. Ini udah 0. Ya, ini udah 0. Berarti ini kemarin sudah sampai kita kerjakan sampai di sini kan gitu ya. Nah, ini udah pasti inilah file yang kita kerjakan kemarin ya. Oke, di sini kita klik OK. Ini memastikan aja tadi teman-teman apakah kita nggak salah buka file ya. Jadi kita klik OK. Oke, ke sebelah dia sebentar ya. Sebentar. Oke. Baru setelah itu setelah kita buka setelah kita isi sampai kepada saldo awal, kita masukkan kode pajaknya ya. Kita masukkan kode pajaknya. Maaf ya tadi ada terganggu sebentar ya. Ada tamu Ibu. Nah, sekarang kita masukkan
kode pajaknya. Nah, kode pajak list. Ya, untuk membuat kode pajak kita klik list. Ini ya list, ya. List text kode. Text kode. Oke. Nah, kalau Ibu di sini udah tinggal 2 karena kemarin udah sempat Ibu delete ya, yang banyak-banyak. Kalau teman-teman ini mungkin banyak ini di sini. Ada berapa banyak mungkin di sini ya? Kalau Ibu di sini sudah 2 karena sudah Ibu perbaiki sebelumnya. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Ini kita klik ini, panah ini. Kita klik panah. Kalau teman-teman di situ mungkin ada yang lain ya selainnya. Maksud Ibu, kalau di situ kan banyak itu kode pajaknya. Kita hanya perlu yang 2 ini. Jadi selainnya itu kita delete. Caranya klik panahnya yang mau di delete itu. Ya, klik panahnya. Tapi jangan ini teman-teman ya, makanya harus teliti, kalian perhatikan yang Ibu jelaskan ya. Nah, ini kan ada panahnya nanti di situ yang mau kalian delete itu, klik di sini. Baru klik kanan, delete gitu ya. Yang mau di delete ya teman-teman ya, jangan salah delete ya. Oke, kalau sudah nanti kalau ada 10 yang mau di delete, 10-10-nya di delete ya. Tinggalkan yang 2 ini. Nanti setelah di delete semua, yang tinggal yang 2 ini ya. Oke. Bu anggap sudah selesai ya. Selesai. Kalau sudah nanti kalau sudah ini teman-teman kan masih GST ya di tempat teman-teman ya, masih GST. Yang tinggal di layar itu tinggal GST sama NT ya pastinya ya. Ini karena Ibu sudah ganti menjadi PPN ya. Nah, caranya kalau sudah selesai tinggal 2, kliklah GST itu, seperti ini ya, ya. Klik edit. Oke. Nah, di sini kan di tempat di komputer teman-teman semua kan GST ini. GST ganti menjadi PPN. Ya, kodenya ganti menjadi PPN, deskripsinya ganti menjadi pajak pertambahan nilai. Ya. Tadi di sini kan GST ganti menjadi PPN, deskripsinya ganti menjadi pajak pertambahan nilai. Rate-nya ganti 10%. Ya, rate-nya ganti 10%. Oke. Baru di sini ada link akun for tax collect. Ya, link akun for tax collect. Kemana teksnya untuk jika ada pengumpulan pajak, dia akan terkonek kemana? Ya, di sini teman-teman cari di 21213. Klik di sini, kan ini banyak nih, banyak. Mungkin teman-teman belum sampai di sini, enggak langsung seperti ini ya. Nah, carilah yang dia 21213. Ya. Oke. 21213. Value add tax out ya. Value add tax out use ya, use count. Oke. Baru berikutnya link akun for tax paid ya. Akun untuk pembayaran pajak ya, ketika kita membayar. Kalau ini ketika kita mengumpulkan, berarti kalau tax collected itu berarti kita mengumpulkan pajak, kita ngambil pajak dari orang, baru kita menjual barang, berarti kan kita terima uang dari customer, dari konsumen. Berarti kan dari situ kita tarik pajaknya, jadi ada di perusahaan kita pajaknya. Itu linknya nanti kemana? Ke value add tax out. Oke. Baru selanjutnya ketika kita membeli, kita kan membayar pajak juga ya. Itu kemana kita buat? Itu namanya linknya adalah value add tax in ya. Value add tax in. Klik lagi di sini, cari value add tax in. Oke, baru setelah itu kita use ya, use. Oke, pastikan sudah ini semua. Oke. Kalau sudah, kita klik OK. Oke, perhatikan ya, jangan ada salah. Untuk link akun for tax collect,
kita pilih value at text out di 2123. 21213 untuk pembelian atau pembayaran pajak, kita pilih akun, kita linkkan ke akun 11430 atau value at text in. Kalau sudah, ini kita oke. Ya. Oke. Selanjutnya ini kita close. Nah, sekarang kita mengatur ini link akun. Ya, kalau tadi kode pajak, sekarang kita masuk ke link akun. Caranya setup, klik setup. Setup ya. Balance ya. Link akun ya, setup link akun, masuk kepada account and banking account. Ya. Ini. Jadi di sini teman-teman pastikan yang ini udah otomatis ini. Ini ya. Ini udah otomatis. Yang di bawah ini teman-teman pastikan sudah dipetik cash. Klik dia. Klik di panah ini, klik di panah ini. Bentar ya. Klik di sini, kebetulan Ibu langsung ya. Klik di sini ya, petik cash. Pilih petik cash. Ini ya, petik cash. Nah, setelah kalian ketik petik cash, use akun. Ya, nih. Ini untuk melink akun, account and banking link akun. Ya. Baru ini kita oke. Nah, selanjutnya kita linkkan lagi, klik lagi setup. Link akun ya. Sales. Tadi kan ini dulu ya, account and banking account. Baru sekarang kita masuk ke sales. Sales account. Kita klik sales account. Nah, di sini kita melinkkan akun ketika terjadi penjualan secara kredit. Ya, penjualan secara kredit. Kalau penjualan secara kredit akan ngelink kemana? Akan ngelink ke account receivable. Ini. Ketika terjadi penjualan secara kredit, maka akan terkonek atau terlink ke account receivable. Ini baru yang berikutnya, ini bank account for customer receipt. Ketika customer membayar utang, ya, atau ketika kita menerima pembayaran piutang, maka akan berpengaruh kepada link apa? Akan ngelink ke akun apa? Akan ngelink kepada cash in bank. Teman-teman mungkin belum, ini belum, ya klik lagi ini. Sama seperti yang tadi ya, klik di sini, cari cash in bank, baru use. Gitu ya, mungkin entah tadi masih di sini punya teman-teman. Mungkin ya, mungkin masih di sini ini ya, contohnya ya, mungkin ini atau yang lain, klik ini ya, klik, cari cash in bank, ya, klik cash in bank, use account, gitu ya, oke. Nah, selanjutnya ini Ibu di tempat teman-teman kan masih seperti ini ya, masih begini ya, masih begini. Ini sesuai dengan ketentuan soal, ya sesuai dengan ketentuan soal. Soal kita kan ini ya. Ibu ambil soalnya. Ini soal kita. Soal ketentuan untuk penjualan. Kita lihat di sini untuk penjualan. Apa katanya untuk penjualan? Ini ketentuan pajak tadi ini ya, sorry tadi belum Ibu apakan tadi. Pajak tadi ini ketentuannya, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 10% dari nilai penjualan. Nah, untuk lebih jelasnya oke, Ibu ulangi sebentar, dari mana tadi tahunya. Tadi kan kita apa ya, ini tadi ya, yang ini tadi, biar nanti lain kali langsung tahu kalian dari mana nyarinya. Oke, kita ulangi ya. Nah, ini kan tadi PPN-nya kenapa 10%? Tadi kan gini ya. Ini kita klik. Nah, ini dari mana nih 10% ini? Ini. PPN keluaran untuk penjualan itu
10%. Ini yang kita masukkan kemari, ya. Link account-nya kemana? Ini value add tax out. Kalau kita mau ketika kita mengumpulkan pajak, ya. Nah, ini ketika kita membayar. Ini nanti untuk pembelian. Yang ini untuk pembelian. Value tax in, ya. Rate-nya tetap 10%. Oke, ini tadi dari mana ini? Jadi nanti kalian karang-karang pula. Ini rate-nya ini tergantung kepada peraturan perpajakan, ya. Jadi kalau PPN itu sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui peraturan perpajakan. Jadi kalau tahun 2024 ini 11%. Bisa saja nanti kalian mengerjakan laporan keuangan entah berapa tahun ke depan. Itu harus tahu kalian perkembangan daripada peraturan. Ini kebetulan di soal, ya, soal ini memang dikeluarkan di tahun 2018. Nah, jadi pada tahun 2018 PPN itu tarifnya masih 10%. Nah, itu. Jadi ini di sini, ya. Jadi siapa yang menentukan tarif PPN? Itu bukan perusahaan. Yang menentukan tarif PPN itu adalah peraturan perundang-undangan melalui Menteri Keuangan yang dikeluarkan oleh kantor perpajakan, ya. Oke. Jadi ini untuk Ibu mengulang ini sebentar, ya, biar paham nanti. Oke, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan setup. Tadi kita sudah sampai ke sales kita sekarang, ya, sales. Oke. Inilah peraturan untuk penjualan, ya, penjualan. Peraturannya apa? Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran atau VAT out 10% dari nilai penjualan. Sudah kita atur tadi di akun pajak, di link pajak. Baru beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Berarti ada biaya transport untuk penjualan. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Termin pembayaran 1/10 N/30. Lulusan piutang dalam periode diskon akan mengurangi nilai piutang. Keterlambatan membayar piutang denda 1% dari nilai piutang. Asumsi faktur penjualan yang dibuat sudah dilengkapi dengan faktur pajak. Nah, oke. Di sini tadi ada namanya ini biaya atau transport, ya, transport penjualan, biaya transport penjualan, ya. Ini kita klik. Nah, ini nomor yang pertama ini kita klik, ya, untuk penjualan kita klik beban angkut, ya, beban angkut penjualan kita klik akan beban angkut penjualan ini akan terkonek atau terlink kemana? Iya, dia akan terkonek atau terlink ke, di sini kita ambil freight collected. Ini. Ya, ini freight collected. Ini. Kita klik baru kita use. Gitu. Baru ini di yang kedua ini I track deposit collected from customer. Ada pembayaran di muka, uang muka. Kebetulan di sini tidak ada, keterangan ini tidak ada, ya. Nggak ada uang muka penjualan, nggak ada kita terima uang muka dari si pembeli, ya, dari customer kita tidak ada kita terima uang muka. Jadi ini nggak usah kita klik, nggak usah kita atur. Nah, di sini juga teman-teman harus pastikan sesuaikan dengan kondisi perusahaan. Kalau perusahaan itu mengatakan ada uang muka, di sini harus kalian ketik, harus kalian klik di sini baru kalian atur akunnya, ya. Oke, kebetulan di soal kita ini tidak ada, ya. Baru di sini I give discount for early payment, ya. Kita memberi diskon ketika ada pembayaran ada diskon pembayar dari pembeli kepada kita, ya. Di sini ada, karena di sini kan dibilang termin pembayaran 1/10 N/30. Berarti ada di sini diskon ketika si pembeli, ketika customer kita itu membayar di di 10 hari, ya, 10 hari setelah tanggal pembelian. Ini 1/10 N/30. Maka di sini kita klik ini. Nah,
kita beri diskon, ya. Nah, kalau misalnya ada diskon, dia akan terkonek atau terlink kemana, gitu ya? Dia akan terkonek kepada sales diskon, ya. Kita klik, kita pilih sales diskon. Sales itu ada di nomor 4. Sales diskon, nih, ya. Terkonek ke sales diskon, ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya di soal itu ada termin pembayaran, misalnya 3/10, N/30, berarti kita memberikan diskon. Maka teman-teman harus buat ini, ya. Jika tidak disebutkan ada termin pembayaran, ini nggak diperlukan, gitu ya teman-teman ya. Kebetulan di soal ini ada termin 1/10, N/30, berarti kita ada memberikan diskon, ya, sebesar 1%. Jika dia membayar antara 1 hari sampai dengan 10 hari dari tanggal transaksi, ya. Oke, berikutnya I assess charge for late payment. Ada denda keterlambatan. Ada denda keterlambatan pembayaran. Di sini ada nggak? Ini ada. Keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari nilai piutang, ya, didenda 1% dari nilai piutang. Maka di sini kita klik yang ini. Nah, ketika nanti customer kita membayar denda keterlambatan, ngelink kemana dia atau terkonek kemana, kita klik lagi di sini. Denda keterlambatan itu terkonek karena dia terlambat bayar, maka kita konekkan dia ke late fee collected. Ini late fee collected, ini kita klik. Oke, ini kurang satu lagi hurufnya, ini harusnya 2 ini, V-nya ini, ya. Late fee collected use. Oke. Ya, ini untuk ngelingkan akun sales, ya, akun penjualan. Jadi perhatikan ya teman-teman ya. Kalau penjualan itu akan masuk kepada penjualan kredit itu akan masuk kepada piutang dagang. Kalau di sini bahasa Inggrisnya, kita kebetulan ini bahasa Inggris, account receivable. Ketika ada pembayaran dari customer akan berpengaruh ke cash in bank. Ketika ada biaya pengangkutan, ya, biaya pengangkutan untuk barang yang dijual akan terkonek ke freight collected. Nah, di soal kita tidak ada uang muka, maka ini kita tidak pakai. Nah, kita juga di sini ada termin. Maka kalau ada termin, maka kita pakai di sini I give discount for early payment, ya. Maka di sini kita masukkan ke sales discount. Baru ada denda keterlambatan. Di sini ada denda keterlambatan, maka kita akan masuk ke late. Denda keterlambatan itu akan connect semua ke late fee collected, ya. Ini. Jadi sekali lagi Bu ingatkan, ini semuanya yang 1, 2, 3, 4 ini tergantung kepada ketentuan keuangan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Oke. Kalau sudah, ini kita oke. Ya. Selanjutnya kita atur lagi link akun untuk, ya, kalau tadi kita sudah ke sales, sekarang masuk kita ke purchase, ya, untuk pembelian. Ini kita klik purchase akun. Nah, di sini kalau tadi untuk penjualan, secara kredit berpengaruh kepada akun receivable. Ini sekarang ke pembelian, berarti kita membeli barang secara kredit, ya. Kita membeli barang secara kredit akan ngelink kemana? Kalau kita membayar secara kredit, maka akan ngelink kepada account payable. Klik di sini. Kalau teman-teman belum account payable, klik di sini. Mungkin teman-teman entah ada di mana dia gitu ya, belum ngelink. Pilihlah
21210. Di sini Ibu ingatkan ke teman-teman semua, teman-teman biar cepat kita menyelesaikan aplikasi Mayop ini, kita sebenarnya harus hafal kita, oh ini aku sekarang berada di purchase. Purchase itu adalah pembelian secara kredit. Kalau pembelian secara kredit itu timbul apa-apa? Utang. Utang itu berarti masuk nomor berapa? Nomor 2. Harus begitu teman-teman. Ya, jadi cepat. Itu harus dihafal ya. Jadi ini hutang itu kan ini depannya kan 2. Nah, kemarin waktu kita membuat akun kan ada 1, 2, 3, 4 sampai 9 kemarin ya. Satu ini untuk harta, 2 itu untuk hutang, 3 untuk modal. Harus hafal teman-teman itu ya biar cepat. Jadi di sini kita klik account payable. Nomor 2, 21210. Klik use. Gitu ya. Ini. Jadi ketika ada pembelian secara kredit akan ngelink kemana? Ngelink ke account payable. Nah, baru di bawahnya ada bank account for paying bills. Ya, ketika ada pembayaran secara ketika kita melakukan pembayaran, perusahaan melakukan pembayaran. Kalau tadi ketika kita menerima pembayaran dari customer. Nah, sekarang kita yang membayar. Kita yang membayar kepada supplier kita. Berpengaruh kepada apa? Berpengaruh kepada cash in bank. Tapi kalau misalnya sales, di akun sales ketika terjadi penjualan secara kredit dan kita menerima pembayaran, cash in bank kita bertambah. Kalau di purchase, cash in bank kita berkurang. Jadi di sini teman-teman klik ya. Cari cash in bank. Mungkin teman-teman entah ada di mana, dia entah ada di sini, klik aja cari ya. Cash in bank. Ya, use. Oke. Sudah kita tentukan link ketika terjadi pembelian secara kredit akan ngelink kepada account payable ketika kita membayar hutang kepada supplier maka berpengaruh kepada cash in bank. Oke, baru kita atur elemennya. Kita atur elemennya sesuai dengan ketentuan soal. Ya, ini tadi penjualan, ini pembelian. Ini pembelian ya, ini pembelian ini pembelian. Inilah ketentuan di pembelian ya. Di sini teman-teman baca. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan sebesar 10% dari nilai pembelian. Sudah kita atur tadi ini di kode pajak. Ya, sudah kita atur tadi di kode pajak di mana tadi untuk pembelian kita sudah tetapkan akan masuk akan ada PPN-nya sebesar 10% dan akan terkonek kepada paid in ya. Baru ada beban transport ditanggung oleh perusahaan. Baru setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN masukan. Termin pembayaran 2/10 N/50. Pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai utang. Berarti ada termin. Berarti nanti di sini kita lihat lagi. Ada ini, I take discount for early payment. Baru keterlambatan pembayaran utang didenda 1% dari nilai utang. Kita kena denda kalau kita terlambat bayar utang. I pay charge for late payment. Nah, berarti ini ketentuan daripada pembelian ini harus kita aplikasikan atau harus kita entry di Mayop, di aplikasi Mayop kita. Oke, mulai kita atur. Untuk pembelian, untuk ini kita tidak usah isi. Ya, untuk nomor 1 ini nggak usah kita isi sesuai dengan ketentuan soal kita. Baru I pay freight on purchase. Ada biaya pengangkutan. Ya, saya membayar biaya pengangkutan pembelian. Nih. Berpengaruh kepada mana? Ya, berpengaruh kepada apa? Kalau misalnya ada biaya angkut pembelian. Ya, sini
Kita klik, kita pilih di sini, kita langsung ke 5. Ini freak paid. Freak paid. Ya, 5 2000. Ya, ini kita use. Ya, use. Oke. Baru nomor 3, di sini tidak ada uang muka pembelian. Ini kan uang muka pembelian ini. Deposit. Ya, deposit itu uang muka pembelian. Nah, uang muka pembelian tidak diatur di sini, tidak ada. Berarti ini kita lewatkan. Baru I take discount for early payment. Nah, ada tadi termin. Ingat, ketika ada termin, baik dia untuk penjualan maupun pembelian, harus kita atur di sini. I take discount for early payment. Klik ini. Ya. Nah, terkonek kemana? Ketika ada diskon pembelian. Ya. Diskon pembelian. Kita klik di sini. Ada enggak? Sudah kita buat. Ini purchase discount. Ya. Purchase discount. Diskon pembelian 53.000. Oke. Kode nomor akunnya 53.000, nama akunnya purchase discount. Oke, makanya seperti yang Ibu bilang tadi, kalian udah harus hafal. Saya sekarang bekerja ngelingkan apa? Melingkan pembelian. Oh, pembelian itu ada di mana sih? Akunnya ada di nomor 5, harga pokok gitu. Kalau sekarang saya sedang mengerjakan penjualan. Penjualan itu nomor akunnya nomor berapa? Nomor 4 gitu. Jadi biar cepat ya, harus seperti itu ya. Berarti pembelian itu, untuk diskon pembelian itu ada di 53.000, baru use. Oke ya. Baru ada keterlambatan pembayaran utang. Ya, di sini ada keterlambatan pembayaran utang, ada dendanya. Ya, sebesar 1%. Berarti kita buat di sini. I pay charge for late payment. Kita klik di sini. Nah, kalau terjadi keterlambatan, maka akan connect kepada apa? Ya, di sini. Nah, di sini kita lihat akan masuk kepada mana ketika kita membayar keterlambatan. Ini late fee expense, ya. Late fee expense. Klik. Baru di 62900. 62900, ya. Masuk ke sini dia. Oke, use. Oke. Ya. Ini kita okekan. Oke. Nah, jadi tadi sudah kita atur akun untuk account and banking account, sales account, purchase account. Sudah kita atur ini tiga-tiganya. Berarti ini kita sudah selesai untuk link akun. Oke. Selanjutnya kita akan membuat ini daftar customer dan daftar supplier. Ya, daftar customer dan daftar supplier beserta dengan saldo awal piutang dan saldo awal hutang. Nih, kita lihat ke bawah. Nama-nama perusahaan yang menjadi customer kita. Ini. Ya, ini daftar customer kita. Ini daftar customer, ini semua daftar customer ya. Ini daftar customer. Ini daftar supplier ya. Ini daftar customer kita. Ini saldo ya, saldo piutang dari saldo piutang kita untuk masing-masing customer. Baru ini daftar supplier kita ya, ada 3, dan ini saldo utang kita ke masing-masing supplier. Jadi customer itu berarti kita memiliki piutang ya ke perusahaan ini. Kita
perusahaan PT Sejahtera memiliki hutang ke Toko Benua, Toko Serasi, Toko Angel, Toko Kencana, ya. Dan PT Sejahtera memiliki utang ke PT Nusa Indah, PT Dian Persada, PT Mekar Nusa. Jadi ini harus kita entry di Mayop biar nanti kalau misalnya mereka bayar berkurang utangnya langsung, ya. Nah, jadi di sini bagaimana caranya memasukkan data customer dan data supplier. Nah, kalau kemarin waktu mendaftarkan akun, kita klik akun, ya ini account list itu kemarin kan ya, account list. Ya, saya tahu ada yang lupa. Kalau daftar akun kemarin account, kita klik account list kan gitu ya. Nah, baru muncullah di sini kita klik new kan gitu ya. Nah, sekarang kita mau masukkan data customer. Nah, di sini kita pilih cut file. Ya. Cut file. Klik cut file. Nah, udah masuk kita ke cut file, kita pilih cut list. Ya, kita pilih cut list. Nah, ini. Jadi di sini cut list itu ada 4. Ada customer, ada supplier, ada employer, ada personal. Kita isi satu persatu. Tapi untuk kali ini kita isi hanya 2, customer dan supplier. Kita mulai dari customer satu persatu ya. Klik customer, fokus ke sini. Sap. Udah kita klik ini, udah kita klik customer ini, di bawah ini ada menu new. Ini customer new di bawah ya teman-teman ya. Nih, new. Klik new. Udah. Setelah seperti ini customer. Siapa namanya? Kita mulai dari sini. Toko Benua Jaya. Teman-teman ketikkan di komputer masing-masing nama customernya Toko Benua Jaya. Oh, ibu ada 2 ini. Bisa keluar ya. Kalau teman-teman ada kejadian seperti ini berarti dia ada 2 atau lebih dari 1 sehingga dia aktif di mana? Harus kita close. Nah, ini customer new. Nah, belum juga. Oke, sebaiknya ini saya ya. Cut file, cut list. Customer new toko nggak bisa di copy. Oh iya sorry, Toko Benua Jaya. Nah, Toko Benua Jaya, enter ya, agak lambat nih. Toko Benua Jaya, enter. C ya, kodenya, kode ID-nya ini teman-teman, kode ID-nya yang ini ya. C 001 ya. Alamatnya Jalan Gunung Sahari nomor 40 Medan. Jalan Gunung Sahari nomor 40 Medan. Nih ya. Kota Medan. Oh, ini kotanya Medan, ini ke bawah kita. Kota Medan, city ya, city. Bukan city Sahara ya, city kota. Kota Medan. State. State itu apa? Ya. Sumut. Ya, ibu kota provinsi. Country, Indonesia. Negara, ya. Indonesia. Ini tergantung soal ya teman-teman ya, di mana alamat perusahaan itu berada. Jangan pula nanti ini pula semua kalian bikin kotanya kan gitu ya. Tergantung ya, tergantung di mana ini. Jadi kalau misalnya di alamatnya itu dibuatnya Jalan Gunung Sahari nomor 40 misalnya dibuatnya Sibolga gitu. Ya harus kalian sesuaikan di sini. Harus disesuaikan. Jangan nanti semua pula kalian buat Medan, Sumut, Indonesia gitu. Jangan ya. Oke, sesuaikan. Kayak gitu, phone-nya. Nah, ini nomor handphonenya ini. Oke, Ctrl C. Kalau kalian ketik ya, ibu bisa ibu Ctrl C di sini.
Oke, nih untuk si customer yang pertama, toko Benua Jaya. Oke, kalau sudah, kita new untuk yang berikutnya. Ya. Masuk kedua, toko Serasi. Ya, toko Serasi. Teman-teman ketik di sini toko Serasi. Ya. Baru enter. Baru masukkan kodenya. Ini C002. Oke, alamatnya di Jalan Sultan Iskandar Muda. Jalan Sultan Iskandar Muda 32. Jalan Sultan Iskandar Muda 32. Kota Medan. City, Kota Medan. State-nya Sumut. Country-nya Indonesia. Indonesia. Phone-nya 061. Ini teman-teman entry ini. Oh, kenapa? Kalau nggak mau berarti nggak tercopy dia tuh. 061 788 905. Kalau sudah, kita klik lagi new, ya. Baru masuk kita ke toko Angel. Toko Angel. Teman-teman ketik di sini toko Angel. Enter. Kodenya C0003. Alamatnya Jalan Serma. Jalan Serma. Ya. Kota Medan. State-nya Sumut. Country-nya Indonesia. Phone-nya 061. Oke. Baru new lagi. Ya, karena ada 4. New. Name-nya, namanya Toko Kencana. Toko Kencana. Kodenya C004. Oke, alamatnya Jalan Mutia. Ini ya, ini alamatnya Jalan Mutia, Medan. State-nya Sumut. Country-nya Indonesia. Nomor handphonenya atau nomor teleponnya nih. Oke, udah semua ya, kita klik oke. Nah, udah muncul ya, udah muncul 4 ya, 4 customer. Sudah muncul 4 customer, yaitu toko Angel, toko Benua, toko Kencana, dan toko Serasi. Ya. Nah, setelah itu kita boleh entry lagi data supplier. Ya, data supplier. Baru nanti kita masukkan saldonya. Ya. Nah, ini customer sudah. Sekarang masuk kita ke data supplier. Kita klik supplier. Nah, sama kayak tadi, new. Ya. New. Oke. New suppliernya siapa?
Pertama itu PT Nusa Indah. Ya. Ini suppliernya PT Nusa Indah, Ctrl C. Kalau Ibu Ctrl C, teman-teman ketik ya. PT Nusa Indah, enter. Kodenya apa? S001. Alamatnya ada di mana? Jalan Gajah nomor 4. Ya, ini Jalan Gajah nomor 4. Jalan Gajah nomor 4. Kota Medan. State Sumut. Country Indonesia. Nomor handphonenya ini 061 dan selanjutnya. Oke, setelah itu new. Ya, kalau sudah klik new. Kita masukkan supplier yang kedua, PT Dian Persada. PT Dian Persada. Kalian ketik PT Dian Persada. Enter. Kodenya S002. Oke. Alamatnya Jalan MT Haryono. Jalan MT Haryono 22 Medan. 22 ya. Sampai 22 aja. Oke. Kotanya Medan, city-nya Medan. State-nya Sumut. Country-nya Indonesia. Oke. Nomor handphonenya ini 061 460 dan selanjutnya. Kalian ketik ya. Oke. Selanjutnya new. Ada 3 ya. PT Mekar Nusa. Kita ke new ya. PT Mekar Nusa 2. Ya. Oh, sudah tercopy ya. Mau diaktif. PT Mekar Nusa 2. Enter. S003. Alamatnya ada di Jalan Mayur Sasongko, Kalikapuk. Ya, kalian ketik alamatnya di Jalan Mayur Sasongko 17 Kalikapuk. Kotanya Medan. Ya. State-nya Sumut. Country-nya Indonesia. Nomor handphonenya ada di 061. Selanjutnya ya. Ketik ya, mau di 061 619 300 560. Oke. Selesai, kita oke. Ya. Ini adalah data suppliernya. Ada PT Dian Persada, apakah sudah masuk? Ini PT Melar Nusa 2. Mekar, kok Melar sih? Kalau ada yang salah ketik di sini, klik di panah ini. Mekar, kok Melar? PT Mekar. Ya, Nusa 2. Oke, baru selanjutnya PT Nusa Indah. Iya, sudah masuk 33. Customernya juga pastikan ada Toko Angel. Ini dia berdasarkan abjad ya teman-teman ya. Toko Angel, Toko Benua Jaya, Toko Kencana, Toko Serasi. Berarti sudah masuk data customer dan sudah masuk data supplier. Nah sekarang
Teman-teman sempurnakan dulu, ini videonya Ibu skip lagi, baru kita masuk nanti ke yang berikutnya, yaitu mengentri data mengentri saldo piutang dan mengentri saldo utang. Dilanjutkan nanti dengan mengentri data persediaan beserta dengan saldo persediaan. Oke? Ya, silakan dilanjutkan. Silakan, siapa tahu tadi ada yang ketinggalan, putar lagi videonya, sempurnakan ya, sempurnakan sehingga semua sudah benar, sehingga nanti di video berikutnya ketika kita sudah lanjut, teman-teman sudah bisa mengikuti dengan benar ya. Oke, Ibu skip dulu untuk video ini. Kalau bagi yang sudah selesai ya, ini kita close. Jangan lupa file ya, jangan dimatikan gitu aja, nanti jangan di close langsung ini atau dimatikan komputernya, nggak akan muncul lagi, nanti hilang sendiri nanti filenya. Jadi caranya gimana Ibu? File, klik di sini file untuk keluar daripada Mayop ya, file langsung exit ya, file exit. Nah ini klik aja no, udah tersimpan sendiri tuh ya. Oke, sampai di sini dulu. Sebentar Ibu akan kirim lagi video lanjutan ya. Terima kasih, sempurnakan pekerjaannya biar nanti ketika masuk video yang ketiga teman-teman sudah bisa mengikutinya dengan benar. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.